Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai i'rab bagian majrurun. Nah, untuk majrur ini dia khusus untuk isim. Jadi kalau kemarin ada marfu bisa isim, bisa fi'il. Kalau mansub sama bisa isim, bisa fi'il. Nah, kalau majrur dia khusus untuk isim. Baik, isim itu menunjukkan makna yang bermakna kata benda, tempat, nama orang. Nah, itu termasuk isim. Baik, tanda yang pertama adalah al-kasroh. Nah, umumnya kalau majrur itu dengan kasroh. Kalau kemarin marfu umumnya dengan dhamma, kalau mansub umumnya dengan al-fathah. Walaupun ada tanda-tanda yang lain. Nah, untuk majrur kali ini yang tanda yang pertama adalah al-kasroh. Nah, ini tanda umumnya. Baik, untuk tanda al-kasrah ini alasannya dikarenakan dia termasuk ismul mufrad. Ismul mufrad al-munsharif, artinya isim yang menunjukkan atau kata benda yang menunjukkan makna tunggal dan dia bisa berubah. Berubah di sini bisa menjadi majrur, bisa menjadi mansub, bisa menjadi marfu'. Nah, di sini dia keadaannya majrur. Kita ambil contoh misalkan di sini minal masjidi. Jadi kata al-masjidi pada huruf dalnya, huruf terakhir pada kata al-masjidi yaitu dal, dia diberikan kasroh. Nah, biasanya kondisi majrur itu salah satu alasannya dikarenakan dia ada huruf jar atau harfu jar. Nah, harfu jarnya yaitu min. Nah, di sini ada kata mina. Karena dia ada alif lam jadi dia diberikan harokat al-fathah. Jadi min di sini termasuk harfu jar. Ada min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya di atas. Nah, itu salah satu harfu jar. Walaupun ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan ismul mufrad itu bisa dengan tanda kasroh selain dengan harfu jar. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengi'rabnya? Saya berikan rumusnya. Rumusnya adalah seperti biasa. Ada 4 pertanyaan. Pertama, kedudukannya apa? Kedua, keadaan. 3, alamat. Dan yang keempat adalah alasan. Nah, ini standarnya. Nah, kalau kedudukan sementara kita masih berfokus di al-isim atau al-fi'al atau al-huruf. Baik, kita i'rabkan sekarang. Kata al-masjidi. Al-masjidi kenapa dia diberikan harokat kasroh? Karena kedudukannya sebagai isim. Kemudian keadaan dia adalah isim majrurun. Dan alamat majrurnya wa alamatu jarrihi al-kasratu. Jadi alamat jarnya adalah al-kasroh pada huruf dal. Kemudian kenapa demikian? Kenapa kata al-masjidi harus dikasroh? Li'annahu ismul mufrad. Karena dia termasuk salah satu isim mufrad. Di mana dia diawali oleh harfu jar. Nah, ini salah satu ciri juga untuk membedakan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il. Jadi kalau isim pasti, itu biasanya ketika dia jar, dia awali harfu jar. Walaupun ada kondisi yang lainnya. Baik, tanda majrur kasroh bagian kedua dia dikarenakan karena jam'ul muannas salim. Nah, jam'ul muannas salim ini pernah dibahas baik di bagian marfu ataupun di bagian mansub. Nah, di bagian majrur jam'ul muannas salim ini dia majrurnya dengan al kasroh tandanya. Nah, ini contohnya di sini ambil al-muslimati. Nah, kata al-muslimati huruf ta tadisnya diberikan harokat kasroh. Jadi kalau kita i'rabkan berarti al-muslimati isim, dia keadaannya majrur dan alamatnya adalah al-kasrah wa alamatu jarrihi al-kasrah. Li'annahu jam'u muannasis salim. Nah, jadi kata al-muslimati dia diberikan harokat kasroh karena diawali oleh harfu jar sehingga dia termasuk isim majrur dengan alamat jarnya adalah al-kasrah. Oke, tanda kasroh untuk majrur yang selanjutnya dia dikarenakan termasuk jam taksir al-munsharif, artinya jamak taksir, jamak yang dibentuk atau jamak yang terbentuk secara acak. Nah, al-munsharif dan dia bisa berubah. Contohnya kita punya kata al-kutubu, al-kutuba, al-kutubi. Kitab. Kitab itu tunggalnya. Kalau jamak taksirnya al-kutubu. Kalau marfu, kalau mansub al-kutuba. Kalau majrur maka dia menjadi al-kutubi. Nah, ini contohnya. Kenapa kata kutubi diberikan harokat kasroh? Karena dia diawali harfu jar. Sehingga kata al-kutubi ini termasuk isim majrurun. Oke, sekali lagi al-kutubi kenapa diberikan harokat kasroh? Karena dia diawali oleh harfu jar yaitu fi.
Sehingga kata Al-Qutubi kedudukannya sebagai isim, keadaannya majrur dan alamat jarnya adalah al-kasrati. Li'annahu jam'ut taksir al-munsharif, karena dia termasuk salah satu bagian dari jam'ut taksir yang al-munsharif. Baik, ini bagian majrur dengan tanda al-kasroh, di mana ada 3 tadi, ism mufrad, jam'ut taksir, dan jam'ul muannas salim. Selanjutnya kita lihat bagian majrur, tanda yang selanjutnya adalah tanda yang umum, selain al-kasroh, tanda yang lainnya adalah dengan al-ya. Nah, di mana untuk al-ya ini dia yang pertama adalah al-asmaul khamsah. Nah, ingat bagian marfu al-asmaul khamsah itu ada 5, bagian mansub juga ada 5. Nah, sama sebetulnya al-asmaul khamsah baik yang marfu, mansub ataupun majrur. Kata-katanya adalah kalau yang bagian majrur itu abi, kalau bagian marfu dia abu, kalau bagian mansub dia masih aba. Nah, seperti itu. Jadi abu, aba, abi. Nah, karena majrur maka dia menjadi abi. Yang kedua, akhi. Bagian marfu akhu, bagian mansub aba, bagian majrur akhi. Nah, selanjutnya fi. Fi di sini bukan harfu jar, tapi fi di sini menunjukkan al-asmaul khamsah. Nah, jadi ada fu, ada fa, ada fi. Nah, majrurnya fi, marfunya fu. Kemudian selanjutnya hami. Kalau marfu'nya berarti hamu, mansubnya hama, majrurnya hami. Dan yang terakhir adalah zi, marfu'nya lu, mansubnya za, majrurnya zi. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, tadi karena ada beberapa penyebabnya. Penyebabnya nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Baik, kita i'rabkan untuk salah satu dari kata, misalkan kita ambil kata abi. Abi itu termasuk isim majrurun. Nah, bisa jadi kata abi ini diawali oleh huruf jar. Misalkan min abi, dari abi. Karena ada huruf jar, maka abi termasuk isim majrurun. Alamat jarnya adalah al-ya. Li'annahu al-asma'ul khamsah. Nah, sama baik akhi, fi, hami, dhi itu sama al-asma'ul khamsah. Baik, selanjutnya tanda majrur yang kedua bagian ya, yaitu dikarenakan dia atas niyah. Nah, sama di atasnya juga kita sudah pernah bahas di bagian marfu. Jadi contohnya misalkan atas niyah itu at-talibina, at-talibaini, maaf, at-talibaini. Kalau di bagian marfu itu kemarin at-talibani, kemudian di bagian mansub at-talibaini, bagian majrur juga sama at-talibaini. Nah, itu menunjukkan aini itu menunjukkan makna dia dua siswa at-talibaini. Kalau kita punya buku, berarti kalau marfunya al-kitabani, kemudian mansubnya al-kitabaini, kemudian bagian majrurnya al-kitabaini. Sama kondisinya, salah satu penyebabnya bisa jadi karena ada huruf jar. Maaf, ini saya nggak buat contohnya ya untuk atasnya. Nah, i'rabnya sama, berarti isim majrur wa alamatul jarhi al-ya, li'annahu kita ganti al-ismus tasniyah. Li'annahu ismus tasniyah. Ini bagian terakhir. Oke. Bagian selanjutnya untuk majrur dengan ya itu dikarenakan dengan jamak. Namanya jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini sudah pernah dibahas bagian mansub. Jadi untuk mansub dan majrur contohnya sama. Misalkan kita punya kata muslimina. Nah, muslimina itu bisa jadi dia mansub atau majrur. Kalau dia majrur berarti dengan ya. Kalau mansub juga sama dengan ya. Nah, kalau marfu maka dia menjadi al-muslimuna. Nah, seperti itu. I'rabnya berarti isim majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Oke? Itu bagian majrur dengan ya, di mana ada 3. Kita ulang, al-asmaul khamsah, al-jama' dan at-tasniyah. Nah, terakhir bagian majrur itu tandanya adalah dengan al-fathah. Nah, umumnya kan al-fathah itu biasanya untuk mansub. Tapi ternyata al-fathah itu ada bagian majrur dan dia terletak pada isim. Nah, tapi nama isimnya adalah al-ismu la yunsharif. Jadi isim yang tidak menerima perubahan. Perubahan akhir maksudnya ya, perubahan harokat akhir. Contohnya, kita punya kata Ibrahim. Nah, ini misalkan kita berikan diawali dengan kata min. Min Ibrahim. Nah,
Nggak boleh kita baca min Ibrahimi. Sekali lagi, kalau ada Ibrahima diawali dengan min, ala, fi, maka kita tidak boleh memberikan harokat kasrah pada huruf mimnya. Maka kita harus baca min Ibrahima. Kenapa demikian? Karena tanda majrurnya adalah dengan al-fathah. Jadi ada Ibrahimu, ada Ibrahima, tapi tidak ada Ibrahimi. Sama, ada Adamu, ada Adama, tapi tidak ada Adami. Nah, itu termasuk ismul la yunsharif. Jadi isim yang tidak menerima perubahan pada harokat terakhir ketika dia ada keadaan mansub, marfu, ataupun majrur. Nah, i'rabnya berarti yang pertama Ibrahim isim, kemudian dia isim namanya majrur dan alamat jarnya, maaf, ini harusnya al-fathah ya. Nah, bukan aliyah. Aliyah bukan. Sekali lagi Ibrahim isim majrur wa alamatu jarhi al-fathati. Sekali lagi kita ulang. Ibrahim isim majrur wa alamatu jarrihi al-fathati li'annahu al-ismul la yunsharif. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Berarti tuntas untuk bagian majrur. Nanti kita akan coba latihan berbagai macam dengan keadaan-keadaan, dengan kedudukan-kedudukan yang bukan isim atau fi'il, tapi bisa kedudukannya sebagai objek, subjek, dan sejenisnya. Tapi sebelum itu, nanti kita akan coba bahas bagian madzum, di mana khusus untuk fi'il. Dan kita coba akan bahas juga bagian mabniyun. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.